Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika seorang ulama besar pernah didatangi sekelompok orang yang mengadu dan mengeluh mengenai musim kemarau yang panjang. Ulama besar Hasan al-Basri hanya berwasiat kepada mereka, perbanyaklah istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya datang lagi sekelompok orang yang mengadu dan mengeluh terhadap sulitnya dalam kehidupan ekonominya. Lalu beliau Hasan al-Basri hanya menjawab kepada mereka, perbanyaklah istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang lagi sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang keturunan. Maka beliau ulama besar Hasan al-Basri berwasiat kepada mereka, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jawaban seorang ulama besar terdapat di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka katakanlah kepada mereka, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah kepada satu kaum, satu orang yang beristighfar kepada Allah, yang pertama, Allah berjanji kepada mereka, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang hujan tersebut membawa keberkahan bagi kaum tersebut. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan banyakkan kepada mereka orang ataupun kaum yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta mereka dan juga anak keturunan mereka. Dan Allah berjanji akan memberikan kepada mereka kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Kaum muslimin rahimakumullah, ini artinya apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ternyata Islam mengajarkan kita beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang manusia mau mengakui kesalahannya, mau mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya, dan terlebih-lebih Allah akan memberikan kenikmatan dan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan kenikmatan dalam kehidupannya maupun kelak surga yang Allah akan berikan kepada satu kaum, kepada satu orang ataupun satu kelompok yang rajin beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita punya persoalan, ketika kita punya permasalahan, maka jangan cari penyelesaian di luar diri kita. Jangan dulu kita menyalahkan saudara kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, tapi lihatlah dulu ke dalam diri kita. Bermuhasabah diri, memperbanyak istighfar, tobat atas kealfaan, atas kehilapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Bahkan Rasulullah SAW sendiri di dalam satu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah setiap satu hari tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang sudah dijamin maksum, yang tidak pernah melakukan dosa, tapi dalam satu hari, dalam 24 jam Rasulullah tidak kurang dari 70 kali bahkan 100 kali istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan diri kita yang kita ini adalah ma'ahlul khata wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa? Maka dawamkan oleh kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah,
maka kita mudah-mudahan dijadikan salah satu hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ciri orang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, terutama ini di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan ini Allah berjanji, Rasulullah menjamin kepada setiap manusia individu yang mereka mau memperbaiki dirinya dengan beristighfar dan bertobat, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang betul-betul ingin memperbaiki diri. Ketika kita sudah memperbaiki diri kita dengan istighfar dan taubat, maka Allah akan memberikan keluasan, Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarjuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak beristighfar, Allah akan jadikan dari kesedihannya rasa gembira, dan dari kesempitannya keluasan, dan Allah berikan rizki dari tempat yang tidak pernah disangka dan tidak pernah diduga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.